Ya guys, update-nya si Willy Salim resmi dilaporkan. Ini beritanya, Rian Gumelovong polisikan Willy Salim buntut konten masak rendang viral. Dan udah beredar video juga para influencer dan aktivis Palembang melakukan sebuah pertemuan. Dan dalam pertemuan itu mereka bilang meskipun si Willy udah bikin klarifikasi dan minta maaf, proses hukum harus tetap berjalan. Dan kita juga tahu ya, bahwa kemarin sempat ada pejabat pemerintah kota Palembang yang minta si Willy bikin klarifikasi dan udah dilakuin. Willy bikin klarifikasi, tapi dalam klarifikasinya dia minta maaf karena timnya kurang persiapan. Sejauh ini gue belum denger si Willy mengakui bahwa itu settingan dia yang minta warga di sana ngabisin rendangnya pas dia tinggal, terus balik-balik dia pura-pura kaget dan gak tahu apa-apa. Sejauh ini gue belum denger itu ya, jadi gue gak mau bela siapa-siapa. Mungkin di sini gue lebih banyak nanya ya. Sejauh ini yang gue baca pelaporannya itu atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Pertanyaan gue, kenapa Willy Salim yang dilaporkan? Bukankah ada sekitar 30%-an lah ya warga Indonesia yang main sosmed yang dengan jelas menghujat Palembang, warga Palembang, ya kan? Kenapa cuma Willy Salim yang dilaporkan? Apakah karena kalian merasa si Willy sudah sering dihujat di konten-kontennya sebelumnya, jadi si Willy layak diperlakukan seperti ini? Bukankah yang harus digarisbawahi, yang harus ditelusuri adalah pembuktian bahwa apakah benar si Willy menyeting semua ini ya, menyuruh warga sekitar sana ngabisin itu rendangnya dan Willy pura-pura nggak tahu apa-apa, itu kan yang harus dibuktikan. Jadi menurut gua nggak fair kalau melebar kemana-mana, apalagi beredar berita bahwa Willy Salim juga dilaporkan karena nggak punya izin dari Dinas Pariwisata. Apakah ini benar? Kalau memang benar, kenapa wali kota menyambut kedatangan Willy? Berarti wali kotanya mau dilaporin juga atau gimana? Wong Dinas Pariwisata aja nggak ngasih izin, kok wali kotanya nyambut? Dan kalau berita ini benar, berarti influencer Palembang yang mau bikin konten di Jakarta, Surabaya, Medan, Papua, dan kota-kota lainnya harus mengantongi izin Dinas Pariwisata juga dong, biar fair dong. Lalu pertanyaan gue selanjutnya, apakah setelah ini bakal ngelaporin Aisar juga? Karena Aisar kemarin sempat memviralkan dia kehilangan beberapa barang-barang di Palembang. Apakah salah Aisar karena nggak ngelas jam tangannya nyatu di tangannya supaya nggak bisa diambil oknum warga Palembang? Apakah salah Aisar karena nggak ngelem tembak mikrofonnya supaya nempel mulu di dia dan nggak bisa diambil oknum warga Palembang? Apakah semua ini salah korban? Bukankah ini harusnya jadi PR besar buat pejabat pemerintahan kota Palembang ya, anggota DPR dan semuanya, supaya tempat yang dibilang tinggi tingkat kriminalitas itu dibenahi dan dilakukan pembinaan kepada warga sekitar sana? Bukankah harusnya begitu? Bukan malah menyuruh orang yang akan datang ke daerah situ untuk maklum dengan kondisi yang sudah lama terjadi di situ. Lalu pertanyaan gue selanjutnya ya, buat orang-orang yang semangat ngelaporin Willy Salim. Pertanyaan gue, kemana semangat ngelapor ini ketika ngeliat kejadian yang viral, kurir kehilangan motornya itu? Kemana semangat melapor ini supaya cepat diusut, supaya si korban dapat solusi? Kemana semangat melapornya? Pertanyaan terbesar gue jatuh kepada Willy Salim, lu ngapain ngide ngasih motor ke orang di Palembang? Terus lu ngapain ngide mau bagi-bagi makanan di Palembang, Willy ngapain? Terus lu ngapain minta maaf kayak begitu? Sekarang jatuhnya apa? Percuma kan, sekarang lu udah minta maaf tapi lu tetap dilaporin. Fungsinya apa terus dong mau minta maaf itu? Lalu soal pendapat Bobon Santoso ya, menurut gue si Bobon ini terlalu personal ke Willy. Ada statement dia yang bilang ya, kalau mau tips supaya rendang gak hilang hubungi Chef Bobon. Padahal Bobon aja pernah loh bikin es di kuali besar ya, belum jadi ya, ada ODGJ masuk ke dalam kualinya padahal udah dilakukan penjagaan ketat juga. Jadi menurut gue nggak fair lah saling compare-compare kayak begitu ya. Karena setiap konten kreator pasti pernah bikin salah. Kalau setelah ini, setelah di BAP, olah TKP dan semuanya memang benar si Willy men-setting semua ini, dia dengan sengaja nyuruh orang ngabisin itu rendang terus dia pura-pura nggak tahu dan kaget, ya layak si Willy Salim dihukum, layak, gue setuju gue. Cuman kalau ternyata nggak terbukti, pertanyaan gue gimana? Kalian siap nggak dilapor balik? Atas tindakan tidak menyenangkan, penggiringan opini, pembunuhan karakter, kalian siap nggak? Kalian kalau mau ngelaporin orang, kalian udah siap nggak dilaporin juga? Kalian siap nggak menerima perlakuan orang seperti perlakuan kalian ke orang lain? Siap nggak? Atau suka-suka lupa dah, lapar gue mau beli rendang. Oh iya, satu lagi, ini punten banget ya. Tanpa mengurangi rasa hormat,
Ini mohon maaf banget kalau boleh kasih masukan ya. Ini kan warga Palembang, kota Palembang dihujat satu Indonesia nih, ya kan? Otomatis yang hujat ini satu Indonesia, berarti kan bahasanya campur-campur dong. Banyak yang nggak ngerti bahasa Palembang juga. Jadi masukan aja buat influencer, aktivis, atau siapapun yang mau mencoba memperbaiki citra di mata nasional, di mata netizen Indonesia, better menggunakan bahasa Indonesia supaya kami mengerti dengan penjelasan kalian. Karena kalau kalian menjelaskan pakai bahasa Palembang, yang ngerti cuma orang Palembang-Palembangnya doang. Kami jadi nggak ngerti dan nggak relate gitu loh. Jadi citra kalian benar di warga Palembang itu sendiri, nggak nyampe ke nasionalnya, ke Indonesianya gitu. Itu masukan dari gua ya. Kalau nggak diterima nggak ada masalah, bebas ya. Jadi itu aja.